Halo Guppy Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Guppy. Nah teman-teman, tadi kita baru lihat budaya ikan gapi kita yang kita besarkan di tank teman-teman. Wah, rasanya bahagia ya kalau melihat budaya kita tumbuh kembangnya itu sehat ya, cepat pertumbuhannya ya, sehingga nanti pada usia 1,5 bulan sebelumnya ya, bahkan itu sudah kita sortir jantan betina untuk kita pindahkan ke tank progres. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berbagai penyakit yang menyerang ikan gapi. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang baru mampir di channel ini, langsung subscribe channel ini ya teman-teman. Nah, ternyata banyak viewer kita yang hanya melihat tanpa subscribe. Nah, sekarang kalau kalian merasa senang dengan konten-konten yang ada di channel ini, langsung subscribe ya, karena kita lagi OTW untuk menuju 100.000 subscriber. Jadi tolong ya teman-teman untuk didukung supaya kita bisa mendapatkan silver bottom. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang berbagai penyakit yang menyerang ikan gapi. Nah, ada beberapa penyakit yang akan kita bahas. Yang pertama adalah white spot. White spot itu ya sering sekali menjangkiti ikan gapi kita, dan ternyata penyebabnya itu sejenis parasit, yaitu jamur saprolegnia. Nah, jamur saprolegnia ini sering menjangkiti ikan yang hidup di air tawar, termasuk ikan gapi. Nah, kemudian penampakan dari white spot itu seperti apa? Ini teman-teman. Nah, kebetulan kita untuk saat ini belum ada sampel ikan yang kena white spot, jadi cukup foto aja ya teman-teman. Fotonya aja kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat itu di sekujur tubuh ikan gapi akan ada bintik-bintik putih. Bahkan dari ujung kepala sampai ujung ekor itu bisa ditumbuhi jamur ini ya, yang bentuknya itu bintik-bintik putih. Maka disebut dengan white spot. Nah, sekarang kira-kira penyebab dari white spot itu apa? Yaitu sejenis jamur yang namanya saprolegnia. Jamur saprolegnia ini sering menjangkiti ikan air tawar, tidak hanya ikan gapi teman-teman. Hampir semua ikan air tawar bisa terjangkiti. Nah, penyebabnya kenapa parasit ini bisa hadir di akuarium kita dan menjangkiti ikan gapi kita, itu karena pertama, karena filtrasi yang kurang baik. Jadi airnya itu kotor teman-teman. Jadi filtrasinya kurang berjalan dengan baik. Yang kedua, airnya sudah terlalu lama tidak diganti, sehingga kandungan zat-zat racunnya, terutama amonia, itu sangat tinggi. Nah, itu mengundang jamur hadir di akuarium dan menyerang ikan gapi kita. Nah, sekarang bagaimana proses pengobatannya? Sekarang kita ke sana ya teman-teman, sambil ngopi. Nah, untuk melakukan pengobatan white spot ya terhadap ikan gapi, yang kita butuhkan pertama ini methylene blue atau obat biru. Yang kedua ini adalah heater untuk menaikkan suhu air. Selanjutnya aerator ya beserta selang dan juga air stone-nya. Ya, ini yang kita perlukan. Nah, kemudian langkahnya yang pertama adalah kita akan menggunakan air kira-kira 1 galon. Ini baru setengah ya. Kita taruh dulu. Kita tuang sampai habis. Terus nanti kita tambah lagi ya. Tadi kan baru setengah. Nah, kenapa kita nanti menggunakan alat yang namanya heater? Dikarenakan white spot itu menyerang ikan gapi yang disebabkan karena di samping air yang rusak karena terlalu lama dan filter yang kurang bagus, itu juga karena suhu yang dingin pada media hidup ikan gapi. Makanya nanti dalam pengobatan suhunya kita naikkan menggunakan heater ya. Sekarang kita ambil airnya dulu. Kita ambil setengah ya. Nah, ini air langsung dari keran teman-teman.
Dan ya, kita nanti akan tambahkan ke sana sehingga nanti kita menggunakan air yang digunakan untuk pengobatan berarti pas 1 galon. Nah, cukup. Nah, sekarang kita tambahkan ya ke akuarium ya. Nah, mengapa kita menggunakan akuarium tidak ember? Supaya kita juga bisa mengamati perkembangan ikan yang sedang kita obati. Jadi nanti akan kelihatan white spotnya itu sudah sembuh apa belum. Nah, berarti ini sudah siap media pengobatannya. Sekarang kita tambahkan obat biru atau methylene blue. Untuk 1 galon air kita tambahkan di sini nanti 1 sendok teh ya, 1 sendok teh kecil, bukan sendok makan ya. Nah, tapi jangan sampai nanti masuk ke kopi ya, nanti saya jadi malah white spot ya. Jadi masuknya ke sini. Nah. Sudah. Sekarang kita siapkan aerator ya, kita siapkan aerator. Untuk aerasi ya, tidak usah menggunakan filter teman-teman, biofoam atau semi undergravel nggak perlu, cukup menggunakan aerasi saja ya, menggunakan air stone. Nah, seperti ini. Nah, kan nanti airnya akan merata. Terus kita juga akan menambahkan heater. Jadi saya ulang ya, bahwa white spot itu bisa menyerang pada ikan gapi di samping air yang kotor juga karena suhu yang dingin, terlalu dingin ya. Oleh karena itu nanti akan kita bantu proses pengobatannya menggunakan heater untuk menaikkan suhu, dengan harapan dengan suhu yang hangat nanti jamur saprolegnianya akan mati teman-teman ya. Jadi akan copot dan mati. Ini kita tempelkan di sini. Ini kita set ya dengan suhu 29 derajat Celcius. Jadi nanti cukup hangat ya. Dan ya, ini udah nyala. Berarti media pengobatan ini sudah siap teman-teman. Sudah siap kita gunakan. Nah, karena sampel ikan gapi yang white spot nggak ada, berarti sekarang kita ini untuk simulasi saja, kita ambil ikan pakan kura-kura AST kita teman-teman. Nah, ini coba siapa yang berani tes jari, masukin jari ke sini. Nah, ini pasti nanti ya akan dapat hasilnya, entah itu jarinya copot atau luka. Nah, ini AST kita. Nah, di sini ada ikan moli. Nanti untuk simulasi saja, ini kita masukkan ke tank pengobatan tadi. Nah, ini udah ada ikan moli, kita masukkan ke sana ya. Plung. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ini kita lakukan proses pengobatan selama 3 hari. Jadi sambil dikasih makan tentunya ya, kalau bisa pakai makan hidup, yaitu kutu air atau artemia ya. Nah, nanti kalau sudah 3 hari kita amati kira-kira sudah sehat apa belum ini ya. Nah, kalau belum sehat, pengobatan belum ada efeknya, air kita ganti lagi dan kita lakukan proses seperti awal tadi ya, dengan air baru dan obat yang baru setelah 3 hari ya. Nah, tapi kalau sudah mulai berkurang, maka pengobatan kita pakai setengah dosis. Jadi cukup menggunakan obat birunya atau methylene blue-nya itu setengah sendok selama 3 hari lagi. Baru kemudian dimasukkan ke tank, karena kalau sudah benar-benar sembuh ya. Biasanya kalau sudah tambah 3 hari nanti akan sembuh. Nah, kalau yang belum sembuh tadi kita ulangi sekali lagi. Nah, kalau sudah berkurang, ganti lagi selama 3 hari dan dosisnya dikurangi setengahnya, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan proses pengobatan ini berguna ya untuk kalian coba di rumah.
Dan sekarang ya ada satu penyakit lagi, saya carry kita ambil kopinya. Ada satu penyakit lagi yang juga merupakan penyakit yang sering menjangkiti ikan gapi. Bahkan untuk cupang juga sering ya teman-teman. Di cupang itu juga pusing kalau ikan cupangnya kena penyakit ini, yaitu sisik nanas atau disingkat dengan siknas. Nah, ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang masuk, ya Pak D, pengobatan sisik nanas pakai apa? Nah, itu pertanyaan yang susah teman-teman, karena sisik nanas itu bukan disebabkan oleh parasit. Tidak seperti white spot tadi yang disebabkan oleh jamur parasit. Sisik nanas ini tidak ada parasit yang menyerang ya di dalam tubuh. Nah, kenapa kok bisa sakit? Itu disebabkan karena kurang lancarnya pencernaan, sehingga ya kotoran yang keluar itu tidak bisa lancar keluar karena proses pencernaan yang apa ya, tidak bagus, yang biasanya itu disebabkan karena memakan bahan makanan yang sangat sukar untuk dicerna. Sebagai contoh, cangkang artemia atau bahkan cangkang dapnia. Nah, kedua makanan ini mengandung cangkang yang tidak bisa dicerna di dalam tubuh. Nah, sehingga pada saat berada di dalam sistem pencernaan, bahkan bahan makanan yang berupa bahan-bahan tidak tercerna tadi malah mengganggu proses perjalanan zat makanan, sehingga makanan atau kotoran yang dihasilkan itu tidak bisa keluar. Semakin lama karena tidak bisa keluar, perutnya akan semakin besar. Semakin besar. Nah, kalau sudah maksimal besarnya, biasanya otot kulitnya tertarik. Karena perut membesar ya, otomatis kan otot atau kulit perutnya tertarik ke juru tubuhnya, sehingga akhirnya sisiknya itu membuka. Set. Nah, jadi perutnya menggelembung karena kotoran nggak keluar dan sisiknya itu membuka. Jadi seperti nanas teman-teman, kayak buah nanas, maka disebut dengan sisik nanas. Nah, berarti penyebabnya adalah karena ketidaknormalan sistem pencernaan akibat makan makanan tertentu yang susah untuk dicerna. Nah, kemudian pengobatannya bagaimana? Ini susah teman-teman. Bahkan prosentase kematiannya sangat tinggi karena susah untuk diobati. Hanya ya penanganan kita itu ya, karena kita kan nggak mungkin kalau ada sisik nanas langsung kita buang begitu saja kan, ya kasihan ya. Berarti kita tetap harus mencoba. Caranya adalah ikan yang terkena sisik nanas itu kita karantina di wadah tertentu dan kita puasakan. Kalau ikan yang terkena sisik nanas tadi berhasil membuang kotoran, nah ini berarti kemungkinan untuk bisa sembuh ada ya. Tapi kalau memang tidak bisa keluar-keluar, perutnya sampai besar banget, nah itu biasanya akan mati. Jadi ya dibanyakin doa saja teman-teman. Jadi kita sambil berdoa dan berusaha supaya ikan kita bisa sembuh ya, walaupun prosentase kesembuhan untuk jenis ini menurut pengalaman sangat susah. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dan salam ngebrol. Ciu ciu.